Dalam satu hari yang sama, KPK menjerat 2 kepala daerah dalam operasi tangkap tangan. Pertama, Wali Kota Madiun, Maidi. Dia ditangkap dalam OTT bersama 14 orang lainnya. OTT diduga terkait kasus suap proyek dan dana CSR di Madiun. Dalam penangkapan, turut diamankan uang senilai ratusan juta rupiah. Pihak-pihak yang diamankan, yang pertama salah satunya adalah Wali Kota Madiun, kemudian berkaitan dengan barang bukti, yaitu sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah yang terkait dengan proyek ataupun ikhwal dana CSR di Kota Madiun. Yang kedua adalah Bupati Pati Sudewo. Dia ditangkap di Kudus terkait dugaan kasus jual beli jabatan dalam pengisian perangkat desa. Sudewo diperiksa hampir 24 jam di Mapolres Kudus sebelum akhirnya dibawa ke KPK Jakarta. Saat dibawa, penyidik turut membawa 1 koper yang diduga berisi berkas terkait penyuapan. Bahwa benar hari ini dari tim KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas ruang pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati, dan alhamdulillah sudah selesai, dan saat ini tim sudah bergeser ke arah Semarang dengan dikawal dari unit Patwal Satlantas Polres Kudus. Penangkapan 2 kepala daerah diduga korupsi tentu membuat miris. Meski ancaman pidana di depan mata, tetap saja kejahatan luar biasa ini dilakukan dari waktu ke waktu. Pekan lalu DPR memulai rapat perdana pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Rancangan undang-undang ini sebenarnya sudah bertahun-tahun dalam agenda, namun pembahasannya terus tertunda tanpa kejelasan. Lalu muncullah pertanyaan, apakah undang-undang ini nantinya bisa menjadi efek jerak koruptor? Bukan tanpa alasan, karena dalam pasal 3 rancangan undang-undang itu memungkinkan perampasan aset terkait tindak pidana bisa dilakukan melalui 2 mekanisme. Pertama, berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Kedua, tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Ada pula aturan terkait jenis aset yang dirampas. Pertama, aset yang diketahui atau diduga digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana atau menghalangi proses pengadilan. Kedua, aset yang merupakan hasil langsung dari tindak pidana. Ketiga, aset lain yang secara sah dimiliki oleh pelaku tindak pidana untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yuliati bilang, pembentukan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut bertujuan memaksimalkan penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana, sehingga pembentukannya diharapkan bisa memperkuat upaya pemberantasan kejahatan, khususnya yang bermotif keuntungan finansial. Rapat ini juga dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan secara langsung agar masyarakat dapat menyaksikan bahwa DPR RI khususnya Komisi 3 telah memulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana secara serius, simultan, dan terkoordinasi, mengingat adanya keterkaitan substansial antara RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana dengan rezim penegakan hukum pidana. Lalu pertanyaannya, bisakah rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini menimbulkan efek jera bagi koruptor? Tim Liputan, Kompas TV. Kita tahu, saudara, dalam satu hari yang sama, KPK menjerat 2 kepala daerah dalam operasi tangkap tangan. Hal ini tentu membuat miris, saudara, karena meski ancaman pidana sudah di depan mata, tetap saja kejahatan luar biasa ini dilakukan dari waktu ke waktu. Dan di saat yang bersamaan pula, DPR tengah membahas RUU perampasan aset yang salah satunya adalah mengatur perampasan aset bisa dilakukan tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Bisakah kemudian poin ini menimbulkan efek jera bagi para koruptor? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar, ada Pak Sudesson Tandra, dan juga ada pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU dari Universitas Trisakti, ada Mbak Yenti Garnasi. Selamat pagi Pak Sudesson dan juga selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Yenti. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentu kami memberikan apresiasi terlebih dahulu untuk Komisi 3 DPR RI yang kemudian memberikan keseriusannya untuk segera melakukan pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset yang kita tahu beberapa tahun belakangan begini hanya wacana saja, belum ada realisasinya saja begitu ya. Nah, menjadi kemudian masuk ke prolegnas. Saya ke Pak Sudesson dulu. Pak Sudesson, ini kalau kita lihat dalam rapat perdana yang kemudian jadi perdebatan dalam pembahasan, apa saja sih sebenarnya poin-poin krusial yang masih alot dalam pembahasan RUU perampasan aset ini, Pak Sudesson? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya melihat tidak ada poin-poin yang krusial, tidak ada perdebatan. Seluruh fraksi separtai politik di DPR sudah sepakat bahwa undang-undang perampasan aset itu ini menjadi prioritas kita. Maka ini sudah bergulir ya, dan sekarang sudah mulai jalan di badan keahlian ya, Dewan sudah sedang dibahas, dan juga masing-masing fraksi, yang saya dari Partai Golkar, dari PDI Perjuangan, dari Gerindra, dari PKB, dari Nasdem, kita masing-masing sudah mulai jalan ya untuk menyerap aspirasi masyarakat, meminta masukan, ya, berdiskusi dengan para ahli. Salah satunya tentu kami ingin juga mendengar pendapat dari Bu Yenti Garnasi. Nah, tetapi begini, undang-undang dasar kita, khususnya pasal 28G ya, pasal 28G itu memberikan jaminan kepada kepemilikan harta pribadi, kebebasan semuanya ini kan itu dijamin di dalam undang-undang dasar. Nah, kita tentu harus berhati-hati, itu pertama. Yang kedua, undang-undang pokok kekuasaan kehakiman ya mengatakan bahwa orang itu tidak mungkin dinyatakan bersalah kecuali atas kekuatan putusan hakim. Yang ketiga, nah kalau kita bicara mengenai perampasan aset, ya khususnya di Tipikor, di undang-undang narkoba, TPPU itu sudah diatur, ya itu conviction based, ya, ya artinya bahwa berbasis kepada suatu putusan. Nah, tetapi kan di dalam praktek kemudian terjadi banyak sekali perkara yang dan dapat disidangkan, orangnya melarikan diri, macam-macam itu. Nah, ini harus juga kita atur. Jadi tadi beliau ini bukan saja ahli TPPU, tapi ahli kejahatan di bidang keuangan. Maka kita tentu ingin mendengar masukan beliau kan, karena non-conviction based ini bukan saja menyasar korupsi, tetapi tindak pidana di bidang ekonomi. Misalnya narkoba, pencucian uang, human trafficking, ya, perjudian, itu semua bisa dirampas. Nah, itu kira-kira demikian. Oke, tapi kalau untuk fraksi Golkar sendiri begitu ya di Komisi 3 DPR RI ini kalau kita lihat kan ya, RUU perampasan aset ini kemudian tadi Anda sebutkan membuka peluang perampasan aset tanpa putusan pemidanaan atau non-conviction based gitu. Nah, kalau dari fraksi Partai Golkar ini apa yang kemudian menjadi sorotan dalam poin krusial ini? Ya, kita tentu sangat berhati-hati. Tetapi ini sudah menjadi politik hukum bangsa. Sudah merupakan suatu kemauan dan kehendak masyarakat dan rakyat Indonesia. Tentu kami wakil-wakil rakyat, khususnya dari Partai Golkar, tentu harus melihat dan mendengar dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh keinginan bangsa kita, keinginan masyarakat, kemauan mereka bahwa korupsi itu tentu, kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi dan kemanusiaan itu tentu ya memperlemah bangsa, menghambat pertumbuhan kemajuan bangsa. Maka kita sangat serius membahasnya, tentu dengan memperhatikan seluruh perangkat undang-undang, ya, bahwa undang-undang khususnya perampasan aset ini merupakan satu subsistem, ya, dari seluruh sistem hukum.
yang ada di kita, maka kita harus bahas dengan hati-hati, ya. Nah, misalnya kita mengkaitkan antara perampasan aset ini dengan hukum acara perdata, karena ini kan kita bicara mengenai kebendaan. Kita merampas aset itu, merampas kebendaan itu, ada hak-hak yang melekat kepada kebendaan. Misal contoh, benda itu kemudian diletakkan hak-hak kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia dan sebagainya, di mana kepentingan pihak ketiga, kepentingan bank misalnya, itu kan ada di dalamnya. Ini bagaimana terjadi kalau kemudian terjadi seperti ini? Mana yang harus kita dahulukan? Oke. Karena bank itu juga kan, nah, tadi kan beliau adalah ahli di bidang perekonomian ya, keuangan negara. Bicara perekonomian negara itu kan bicara hal yang luas sekali, bukan hanya bicara masalah bisnis kan, bukan bicara masalah keuangan, tapi ketahanan suatu bangsa, ya, itu juga menjadi masalah di dalam kemajuan perekonomian bangsa. Kira-kira demikian. Oke, Bu Yenti, saya ingin ke Bu Yenti. Terkait dengan RU perampasan aset, kita tahu ini sudah bertahun-tahun tertunda, kemudian ini dibahas kembali. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya, kenapa RU ini sulit sekali dibahas pada beberapa tahun yang lalu, dan kemudian kita apresiasi betul saat ini ada keseriusan. Apa yang membuat RU ini harus dibahas secara hati-hati seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Sudesson? Terima kasih. Ya, ini RUU ini sebetulnya pernah hampir matang ya tahun 2008. Dan saya pernah terlibat pembahasannya pada waktu 2005, 2006. Pada waktu itu Pak Sudesson ya, kita masuk dalam rencana aksi nasional atau strategi nasional pemberantasan korupsi pada waktu itu, yang kita bikin blueprint untuk sampai 20 tahun sampai 2025 ini. Termasuk diantaranya adalah ada ini non-conviction base, ada juga berkaitan dengan aset recovery. Jadi pemikiran-pemikiran, kajian-kajiannya itu sebetulnya sudah 2005 sudah ada. Kenapa? Karena dari konvensinya itu sejak 1988 adanya konvensi untuk tindak pidana pencucian uang, kemudian dikuatkan dengan konvensi 2003, itu Indonesia sudah ratifikasi, artinya Indonesia sudah konsensus atau Indonesia sudah komitmen akan membuat ini dalam rangka memberantas korupsi saja pada waktu itu ya Pak ya. Tapi belakangan Undang-Undang Aset Recovery tidak hanya untuk tindak pidana korupsi, tapi untuk all crime of economic crimes, untuk semua tindak pidana ekonomi termasuk pasar modal dan sebagainya, itu semuanya ada di sini. Dan berkaitan dengan apa ya yang ditakutkan, karena mungkin ada hal-hal yang tidak clear gitu ya, seolah-olah ada perampasan tanpa putusan sama sekali. Tidak. Ada putusan pengadilan perdatanya, tetapi memang putusan pengadilan pidananya, karena ini berkaitan dengan gugatan atas harta kekayaan rakyat, masyarakat yang terindikasi kejahatan, bukan, tadi kan kita tetap jaga Undang-Undang Dasar 45 ya Pak ya. Jadi ini adalah untuk yang orang mempunyai harta tetapi terindikasi dengan itu, kemungkinan ada hasil kejahatan, terlibat dengan kejahatan ekonomi. Dan memang secara teoritik dan secara psikologi dan secara fisiologi juga ya, itu bahwa asas hukum pidana itu ada yang pergeseran untuk kejahatan-kejahatan ekonomi. Kenapa? Karena kejahatan ekonomi itu kan memang motivasi pelaku itu hanya untuk hanya untuk memperkaya diri sendiri secara ilegal. Sehingga banyak sekali pemikiran-pemikiran yang progresif. Ya misalnya boleh tanpa kehadiran terdakwanya gitu ya Pak ya, ada itu dikurangi asas-asas, bahwa asas umumnya adalah semua persidangan harus dengan kehadiran terdakwa, tapi untuk kejahatan ekonomi ini bergeser boleh, termasuk non-conviction base ini. Jadi gini, jadi jangan khawatir bahwa aduh kita nanti punya uang tiba-tiba bisa dirampas tanpa putusan. Bukan, pidananya mungkin belum ada putusan, tetapi ini menggunakan proses gugatan perdata, gugatan ke pengadilan
umum gitu, bukan pengadilan tipikor. Oke, tapi saya ingin tanyakan dulu yang kemudian perlu kita lebih terang benderang begitu soal RUU perampasan aset. Untuk grafisnya bisa ditampilkan oleh produser. Oke, kita akan lihat bagaimana di RUU perampasan aset pasal 3 ada metode perampasan aset. Yang pertama adalah berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, dan dalam tanda kurung ini adalah dalam kondisi dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Ini yang harus kita clearkan dulu. Jadi untuk soal perampasan aset ini apakah kemudian membuka peluang atau celah RUU perampasan aset ini membuka peluang perampasan aset tanpa putusan pemidanaan? Iya betul, memang ini kan gini, ada proses, ada perkara tindak pidana ekonomi, tetapi pengadilannya itu tersumbat dalam hal, karena gini, kejahatan ekonomi itu tujuannya kan tidak hanya memidana orang, tetapi bagaimana merecovery, bagaimana merampas kembali, dan bagaimana memberikan suatu recovery, ya, pemulihan terhadap korban atas harta-harta itu. Dan dalam proses ini ada kalanya justru penelusuran hasil kejahatan meskipun ada tindak pidana pencucian uang itu tidak tuntas. Nah, sehingga apa yang tidak tuntas ada beberapa hal, profesionalitas bisa jadi, atau integritas bahkan, ini yang kita bahaya, atau memang ada hambatan-hambatan yang selama ini terjadi, yaitu misalnya tersangka terdakwa melarikan diri atau atau sakit permanen. Yang sekarang itu tersangka tidak bisa gitu ya. Nah, atau juga ada putusan onslah. Jadi ini memang agak teknis ya. Putusan onslah itu putusan di mana hakim sebenarnya sudah pengadilan sudah sampai ujung bahwa buktinya ada dan sebagainya. Ternyata kemudian hakim mengatakan bahwa memang ada pelanggaran pidana, pelanggaran hukum, tapi bukan pidana, tetapi sudah ada penyitaan misalnya. Nah, ini harus ditindaklanjuti. Nah, dalam hal ini nih bagaimana? Ini tetap harus disita, tetapi menggunakan mekanisme pengadilan gugatan perdata. Siapa tuh ada yang nakal? Ini kan kita mengalami putusannya onslah. Ternyata hakim agungnya bermasalah menerima suap. Nah, jadi jangan berhenti di sini. Ini bagaimana ketika ternyata putusan itu onslah, hakimnya kemudian ternyata terbukti dia menerima suap, terus hartanya bagaimana? Nah, ini menggunakan non-conviction base. Jadi negara dalam hal ini pengacara negara yaitu Kejaksaan Agung itu melakukan suatu gugatan ke pengadilan. Dan kita pernah mengalami, Pak, pada waktu kita menyita yak dari Malaysia ya Pak ya, yak Malaysia. Nah, itu kita ngalamin dan kita agak gagap karena kita nggak punya undang-undang aset recovery, kita tidak tahu apa ini gitu kan. Padahal pada waktu itu pada akhirnya kita minta keterangan dari Amerika bahwa kapal yang ada dan akan disita di benua Bali itu memang sudah ada putusan non-conviction base pengadilan California. Padahal kejahatannya ada di Malaysia. Saya sangat mengetahui karena saya yang hadir di pengadilan, bahkan waktu kerjasama internasional bagaimana FBI kemudian naik ke pesawat itu, saya melakukan korespondensi dengan FBI dan Polri di Benoa, walaupun lewat telepon ya, itu semua bisa sekali, sehingga terjadilah. Jadi pada waktu itu memang sah bahwa yak yang dari Malaysia hasil korupsi itu, PPPU-nya di Amerika itu sah untuk kemudian disita juga oleh Indonesia, karena itu adalah sudah atas putusan pengadilan California, itu milik negara bagian California gitu ya, waktu itu seperti itu. Nah, kita akan menghadapi itu gitu. Oke, termasuk juga yang ingin saya tanyakan adalah dengan pasal 3 soal perampasan aset tanpa menunggu putusan sidang, walaupun kemudian disebutkan oleh tadi Mbak Yenti, apa keuntungan yang bisa diperoleh dari poin ini, keuntungan negara dalam tanda kutip? Banyak sekali keuntungan negara, karena apa? Ide adanya strategi Asset Recovery Act ini adalah justru
memang sebagai loophole, sebagai jawaban solusi atas terhambatnya penyitaan atau perampasan berkaitan dengan permasalahan pengadilan tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi yang lain. Ini kan banyak ya, masalah kita banyak sekali. Ada integritas, bukan hanya sekedar profesionalitas. Ya, ada integritas, ternyata memang saya terus terang aja catatan ya Pak, supaya ditegur itu KPK. KPK lama sekali tidak menyertakan langsung TPPU. Ini juga akan menghambat bagaimana tracingnya itu nanti. Ini adalah kritik saya kepada KPK. Sudah jelas-jelas yang bersangkutan sudah sekian lama dan pasti sudah ada uang kemana-mana. Jadi kalau pengadilannya tidak menggunakan TPPU-nya, itu kita bisa jaksa agung, jaksa pengacara negara bisa berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani ini yang hanya korupsi saja bisa menggugat. Dan kemudian juga Pak Sudeson titip juga bahwa ada illicit enrichment, salah satu yang bisa menjadi objek aset recovery, yaitu ketika ada pejabat-pejabat yang mempunyai kewajiban LHKPN, kemudian terjadilah kenaikan yang luar biasa atas harta kekayaannya. Tetapi pasal ini belum masuk ke undang-undang korupsi. Padahal kita 2006 sudah sepakat, sudah mensahkan RUU, sudah mensahkan konvensi 2003. Jadi harusnya bersamaan Pak, tolong sebagai wakil rakyat ya, ini ada pendiaman, ada pembiaran undang-undang korupsi tidak juga diperbaiki. Ini akan menghambat Pak, menghambat. Di RUU KUHP-nya, RUU aset recovery-nya seperti ini. Dan Pak mohon maaf, meskipun nanti undang-undang perdata atau acara perdatanya belum jadi sebetulnya, dengan undang-undang aset recovery ini proses itu sudah bisa dilakukan dan memang seperti itu. Jadi kita mudah-mudahan tidak menimbulkan spekulasi, tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat bahwa kenapa harus menunggu undang hukum acara perdata. Kalau itu nanti karena produk politik ya tetap itu nanti terhambat, ini jalan sendiri tetap bisa, nanti tinggal dilakukan harmonisasi saja karena kan pemikirannya sama. Karena yang bahas juga Komisi 3 harusnya ini yang bisa sinkron. Mohon tidak ada lagi konflik kepentingan, tidak ada lagi ingin melindungi kelompok-kelompok tertentu, tetapi yang harus dilindungi adalah bagaimana aset hasil kejahatan terutama korupsi itu bisa segera ditelusuri. Termasuk nanti di sini ada pengelolaan aset, bagaimana nanti ketika sudah jalan sidangnya, prosesnya, kemudian sudah ada penyitaan. Jadi ada dua pengadilan, bisa jadi pengadilan pidananya sedang jalan tetapi macet atau tetap jalan, pengadilan aset recovery-nya juga jalan. Jadi nanti kita sudah ada semua. Bagaimana kalau benda yang sama itu disita bersama-sama, sudah ada aturannya, tidak yang belakangan itu langsung tidak ada. Karena ini adalah untuk mempercepat bersama, karena baik undang-undang aset recovery maupun undang-undang tindak pidana korupsi itu satu kepentingan, yaitu kepentingan negara dalam rangka bagaimana mengoptimalkan, merampas, menyita uang hasil kejahatan atau yang diduga hasil kejahatan karena illicit enrichment, karena ada harta kekayaan pejabat-pejabat yang harus LHKPN yang harusnya ditengarai. Ini adalah sesuatu yang harus dibuktikan secara terbalik dari mana uang itu bisa pembuktian terbalik per tahunnya gitu. Jadi banyak sekali yang harus kita bukan hal yang sulit ya Pak Sudeson ya, justru banyak sekali yang kita harapkan ini akan menurunkan orang berani korupsi. Tidak seperti hari ini dalam satu hari ada OTT 2 kali, ini kan luar biasa ya, bahwa memang tidak ditakuti. Kemungkinan Pak Sudeson mereka tuh takut korupsi kalau Aset Recovery Act ini segera, undang-undang aset recovery ini segera disahkan gitu, karena pembahasannya sudah lama sekali Pak. Saya terlibat di sana 2005, 2006 ketika membahas, 2008 itu sudah hampir jadi gitu. 2008 sudah hampir jadi begitu ya, kemudian sempat terhold begitu ya, tempat tertahan begitu. Dan tadi ada beberapa masukan dari Mbak Yenti yang saya rasa juga ini akan menjadi pembahasan juga di Komisi 3 DPR, termasuk juga harapan dari Mbak Yenti jangan sampai ada konflik kepentingan di sana. Pak Sudeson. Mohon maaf, ulang tadi terputus.
Oke, Pak Sudeson, ini kan sudah tadi masukan yang sudah diberikan oleh Mbak Yenti, ini 2008 sudah sempat hampir selesai untuk dibahas, tapi kemudian terhenti begitu ya, harus terhold begitu, dan sampai juga ada harapan dari seorang Yenti Garnasi jangan sampai ada konflik kepentingan di sana. Iya, tentu kalau saya pertama tidak ingin bicara ke belakang. Terima kasih Bu Yenti untuk masukannya. Ya, kita sekarang bicara ke depan aja. Nah, kalau bicara mengenai konflik kepentingan, saya harus bicara jujur bahwa undang-undang itu kan produk politik, ya kan? Tetapi saya percaya bahwa kita semua, khususnya Partai Golkar, kita meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan yang lain. Jadi politik hukum dari Partai Golkar itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, agak sedikit teknis ya, bahwa yang sekarang ini menjadi persoalan itu adalah non-conviction based. Ya, kalau conviction based itu sudah diatur di mana-mana, sudah tersebar di korupsi, pencucian uang, narkoba, dan sebagainya sudah diatur. Tetapi yang sekarang menjadi persoalan kita itu adalah non-conviction based. Nah, itu kita sudah mulai masuk ke kriterianya. Di mana non-conviction based itu? Ya, ada dua hal penting yang kita menjadi landasan dasar penting bagi kita. Itu pertama, bahwa penyitaan itu atau perampasan itu harus menggunakan asas yang namanya proporsionalitas. Artinya bahwa aset yang dirampas itu harus berbanding lurus dengan kerugian yang diderita. Ya, tidak akan merampas sesuatu yang berlebihan. Yang kedua, kita menggunakan yang namanya judicial scrutiny, ya, di mana semua tindakan itu harus diawasi dan mendapatkan persetujuan dari pengadilan. Itu. Ini dua landasan yang penting. Nah, kemudian karena ini non conviction based, di mana kita tidak menunggu perkara itu selesai. Kriterianya bagaimana? Nah, kita sudah mulai masuk ke hal yang teknis. Misalnya dia menjadi terpidana atau dia menjadi tersangka, melarikan diri. Nah, kita tidak menunggu yang bersangkutan sampai ditemukan. Nah, kemudian aparat penegak hukum itu dapat merampas. Ya, tetapi karena yang tadi di awal kita mengenai dua asas penting tadi, proporsionalitas dan judicial scrutiny, makanya aparat penegak hukum itu akan datang ke pengadilan, kita akan merampas si A, harta benda si A. Nah, nanti pengadilan menanyakan, ngapain Anda mau merampas? Ini ada tersangkanya. Loh, dasarnya harta itu Anda rampas dari mana? Nah, tadi kan kriterianya ada 3 kan? Hasil kejahatan menggunakannya, dan ini untuk menutupi kerugian yang diderita. Kira-kira demikian. Oke, saya ingin minta tanggapan terakhir dari Bu Yenti dengan adanya langkah-langkah yang akan dilakukan soal asas proporsionalitas, kemudian juga soal pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga pengadilan tanpa harus persetujuan pengadilan. Bagaimana ke depan ini? Kalau menurut Bu Yenti, secara singkat 3 poin tadi. Iya, jadi gini, harus disampaikan gini ya, karena itu menjadi hal-hal yang kontraproduktif ya, ketika masyarakat mengatakan bahwa ini ada tidak proporsionalitas nih, ada orang bisa bahaya sekali. Tidak, ini memang tanpa putusan pengadilan orangnya, pengadilan berkaitan dengan orang yang diduga melakukan kejahatan, tetapi ini tetap dengan putusan pengadilan negeri, pengadilan yang melawan aset. Jadi non conviction based itu ada 2 arti, bahwa tanpa pemidanaan, penghukuman atas pemilik atau yang bersangkutan dengan aset ini. Dan yang kedua adalah bahwa ini diartikan bahwa ada gugatan, biasanya gugatan tuh orang dengan orang, pihak dengan pihak. Ini adalah pihak, dalam hal ini negara pengacara, lembaga pengacara negara melawan barang, melawan aset. Aset yang bagaimana? Aset yang disampaikan oleh Pak Sudeson tadi, yang ada kriterianya ini untuk menjaga security, law enforcement juga iya, dan juga untuk menjaga agar ada profesionalitas, ada proporsionalitas juga. Jadi tidak akan lebih dari itu. Meskipun nanti ada juga misalnya ada putusan-putusan yang misalnya hakimnya
kemudian memutuskan penyitaan yang harusnya disita. Itu misalnya apa? Keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh para pelaku yang diduga pelaku tadi, yang mungkin kabur, ya, itu disita. Nah ini nanti hakim nggak bisa main-main lagi karena negara bisa menggugat ini gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa ini sebetulnya menjawab semua modus-modus yang dilakukan oleh siapapun yang berkaitan dengan proses penegakan hukum korupsi atau tindak pidana ekonomi terkait dengan penyitaan. Modus itu sekali baik dari yang bersangkutan, misalnya dia tidak mau bayar denda tapi pasang badan, misalnya hakimnya sengaja tidak memutuskan pidana tambahan, atau hakimnya tidak mau memutuskan bahwa ada hal-hal yang harusnya disita tetapi tidak disita, termasuk juga putusan-putusan yang onselah yang jelas-jelas sejak awal itu sudah harta itu sudah dibuktikan bahwa itu memang ilegal untuk yang bersangkutan gitu. Jadi ini yang harus sampaikan, bukan tanpa putusan sama sekali. Ini adalah hanya memang bukan putusan orangnya, tapi putusan untuk menyita ini tetap putusan pengadilan negeri yang ada namanya gugatan, dan ini tidak sesuatu yang bukan baru, sama dengan pra peradilan kok sebetulnya. Pra peradilan adalah kuasi perdata untuk permasalahan pidana gitu. Jadi tapi memang ini adalah suatu international strategi untuk combating economic crimes yang sudah didengungkan sejak 2003. Itu seperti ini. Kita harapkan Mbak Adisti. Kita harapkan tentu saja pembahasan ini bisa ke arah yang kita tahu memberikan solusi juga terhadap efek jera dari modus dan juga para koruptor ini. Terima kasih pakar hukum tindak pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti, Mbak Yenti Garnasi, kemudian juga ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Pak Sudeso.